Ani kemarin kan kita sempat berbincang-bincang mengenai pembelajaran. Kemudian NPP-nya kemarin kita juga sudah berdiskusi NPP yang nanti dipakai Ani NPP yang berdiferensiasi. Dan sekarang saya mau tanya perbedaan berdiferensiasi dengan yang NPP biasa sebelum berdiferensiasi itu apa? Dan perbedaannya gimana? Kalau menurut saya, kalau yang berdiferensiasi itu menyeluruh, jadi siswa itu bisa memahami atau semua siswa yang ada dalam satu kelas itu bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh guru berdasarkan gaya belajar masing-masing. Sedangkan kalau yang berdiferensiasi itu siswa itu berdasarkan yang disampaikan melalui materi atau cara mawon di kelas. Nah, ada lagi. Jadi menurut saya itu kalau NPP yang berdiferensiasi itu lebih bermakna dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Gitu ya, sesuai dengan pola belajar mereka. Kemudian tingkat keaktifan misalnya RPP yang dulu sama RPP yang berdiferensiasi itu kalau yang RPP dulu itu menurut saya itu anak itu masih belum bisa menyampaikan pendapat, jadi masih harus dipancing. Tetapi kalau berdiferensiasi itu kan kita sudah memfasilitasi, jadi anak itu bisa langsung tertarik dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Baik Bu Ani, nanti kan untuk proses di dalam kelas untuk observasi kelasnya nanti Bu Ani setelah kemarin belajar tentang RPP berdiferensiasi kan tentunya nanti membuat RPP berdiferensiasi juga nantinya. Nah, Ibu mau ngambil mata pelajaran apa? IPAS, Kelas kelas 5. Oke. Tujuan pembelajarannya Bu? Itu siswa itu bisa memahami tentang pernafasan manusia, Bu. Nah, itu nanti anak bisa mempelajari organ-organ yang berkaitan dengan pernafasan manusia dan nanti dilanjutkan oleh dampak ataupun cara menjaga kesehatan organ. Ya, cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Kalau dampaknya tadi dampak apa? Kalau anak sudah mempelajari nanti tujuan apa, keinginannya, harapannya itu anak bisa paham sebelum masuk ke menjaga organ pernafasan. Ada pengembangan yang lagi ya Itu berarti meliputi dipelajari yang di RPP yang jenengan itu seperti sikap emosional gitu, Bu. Jadi kita harus menguasai macam-macam karakter siswa, Bu. Jadi nanti kita menyiapkan beberapa gaya itu belajar agar siswa merasa oh iya saya bisa belajar dengan ini sesuai yang saya inginkan. diferensiasi tadi ya. Oke, diferensiasi tadi. Oh iya, ada 3, Bu. Yang pertama visual, audiovisual dan kinestetik. Terus apa lagi Bu? Kemudian strateginya itu yang perlu dikembangkan mengenai saya sudah membuat lebih dulu. Materi dulu. Strategi yang dipersiapkan Bu. Untuk strateginya itu yang perlu dipersiapkan satu metodenya, Bu, metode dan cara pengajarannya. Jadi metode apa yang sesuai dengan siswa saya dalam kelas itu bisa dibagi-bagi, Kelompokkan berarti. dikelompokkan sesuai dengan tipe atau tipe belajarnya. Karena sebelum memulai pelajaran itu untuk NPP berdiferensiasi itu kita harus bisa menggali, Bu, ini masuk ke gaya mana, gaya visual atau audiovisual atau kinestetik. Kemudian yang kedua itu bisa dengan kompetensi emosional. Kompetensi emosional itu ya
dengan cara pendekatan Bu, agar anak-anak itu bisa benar-benar memahami materi yang disampaikan. Ada satu lagi Bu, mungkin lebih harus bisa aktif lagi dalam mengolah materi itu, dalam arti biar kita bisa komunikasinya lancar dengan siswa. Ikatan apa ya Bu itu namanya? Ikatan antara guru dengan siswa gitu ya. Jadi bisa saling komunikasi lancar, anak paham bahasa yang digunakan oleh guru atau kata-kata yang digunakan itu harus bisa ditangkap oleh anak-anak atau guru. Jadi tadi tentang tujuan pembelajarannya sudah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai sudah, kemudian strategi yang dipersiapkan. Jadi nanti tinggal saya observasi ketika dengan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti ya Bu ya, jadi sudah bisa membedakan antara RPP yang berdiferensiasi sama RPP yang tidak berdiferensiasi. Oke, terima kasih Bu Ani. Sampai-sampai sukses. Amin. Oke. Menjadi beberapa kelompok untuk lebih mendalami pelajaran tentang pernafasan, yaitu membuat poster. Nanti sesuai dengan apa yang ingin kamu buat, itu sesuai dengan gaya kamu. Misalnya hobinya Gilang menggambar, berarti bisa mempelajari atau memahami materi membuat poster dengan cara menggambar, boleh. Atau dengan cara praktek, misalnya Bu, ini loh Bu, saya itu kalau paru-parunya seperti ini, seperti ini, nah itu bisa dipraktekkan. Oke, tapi coba yang menggambar bisa berkelompok. Dari sekarang, siapa tadi? Janis, Gilang, Jessica, itu aja? Iya. Ya, nah. Ya. Nah, setelah berkelompok, ya, kelompoknya itu adalah ada berbagai macam. Ada yang suka menggambar, boleh kalian membuat suatu media ataupun poster itu untuk memudahkan kalian mempelajari materi ini. Bila menggambar G, nanti guru sediakan kertas 1 lembar. Nanti kamu membuat poster tentang kesehatan, gambar jantung misalnya, paru-paru kamu gambar, ada apa di buku paket, boleh nyontoh ya. Kemudian di sampingnya ditulis kata-kata, misalnya jagalah paru-paru, atau ada tulisan kemudian apa, ada gambar orang jogging, berarti kamu dengan itu kelompok ya menggambar. Ada juga cara memahami tadi ya, suka dengan melihat atau praktek. Dengan praktek siapa? Nanti kalian bisa, Bu Guru fasilitasi laptop Bu Guru, kalian bisa membuat gambar melalui ada namanya aplikasi Canva. Oh, sudah pernah mendengar atau memakai, membuka gitu? Ya silahkan, boleh. Ini Bu Guru di sini saja, yang di sini saja ya. Yang suka tadi siapa? Devita ya? Devita silahkan maju sama Alendra di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian Alesha di sini dulu, sama Isman di sana dulu. Ya sini. Ini kamu bisa lihat sebenarnya ini adalah gambaran dari tubuh kamu, ya. Ini bisa kamu lihat untuk pernafasan itu kan di sini. Mulai awalnya itu kamu menghirup udara dari hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu paling pernah. Lanjut paling, kemudian laring, kemudian bronkus di sini bercabang, bronkiolus itu bercabang lagi, dan yang terakhir adalah alveolus. Kalau alveolus itu udara masuk ke paru-paru, ya. Pergantian udara, oksigen dan karbon dioksida itu ada di alveolus atau di paru-paru.
membuat poster dari kita perhatikan ini ada gambar ya, organ kalian ya, itu bernafas, itu prosesnya menghirup O2 oksigen masuk ke dalam hidung ya. Kemudian keluarnya itu berubah menjadi CO2. CO2 itu karbon dioksida. Kalau ingin melihat hasilnya, saya mau mewakili untuk menyampaikan pemahaman tentang jaga kesehatan pertama dulu siapa? Yang mana nih teman-teman? Ya, Mas Gibran. Sama Mas Hafiz sama Mas Hafiz ya bertiga. Dari gambar yang dibuat oleh Gila. Ada gambar apa saja? Satu. Dua. Ini tidak ada tulisannya tapi kamu paham nggih dengan gambar itu apa ini? Ada merokok di garis. Jadi artinya dilarang. Yang laki-laki teman-teman nggih dilarang merokok membahayakan. Ya sudah. Nanti bisa jaga lagi. Ya ketiga. Dan ini ada paru-paru. Ini apa teman-teman? Dan rokok itu berbahaya untuk paru-paru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Haryuni, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu PP saya, ada Ibu Alfi, kemudian ada Ibu Ani Puji Lestari. Beliau adalah guru kelas 5 yang kemarin saya dampingi untuk membuat RPP berkaitan dengan berdiferensiasi. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Ika. Ya, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan pagi hari ini Bu Ani sudah meluangkan waktu untuk kita nanti ini ya Bu ya, melakukan pasca observasi. Karena kemarin sudah saya dampingi Ibu itu berkaitan dengan pembuatan RPP yang berdiferensiasi, kemudian praktik mengajar juga sudah kemarin kita videoin gitu ya Bu ya. Nah sebelumnya kalau berkaitan dengan RPP itu apakah sebelum ada info dari saya itu Ibu sudah mengetahui tentang RPP yang berdiferensiasi Bu? Kalau mengetahui secara menyeluruh itu belum ya Bu. Karena kan saya sendiri juga belum pernah bagaimana yang sebenarnya diferensiasi di kelas itu ya. Maka itu kemarin melatih kelas supervisi dengan mereka akhirnya sudah paham secara mendalam Ya, jadi sudah bisa membedakan antara RPP yang biasanya dilakukan sama RPP yang berdiferensiasi. Menurut jenengan itu tuh lebih enak yang RPP biasa atau yang berdiferensiasi? Kalau saya ini untuk memilihnya suka yang sekarang yang berdiferensiasi Bu. Alasannya? Karena kalau yang sekarang itu kan seorang guru itu harus berpihak kepada murid karena guru itu harus menguasai tipe siswa. Atau siswa ini gaya belajarnya seperti apa? Karena setahu saya itu ada tiga tipe belajar siswa. Jadi yang pertama visual,
audiovisual dan kinestetik. Nah, dengan cara RPP yang berdiferensiasi itu bisa secara paham siswa menangkap sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Karena kita memfasilitasi terutama medianya, kemudian cara belajarnya, cara menyampaikannya. Jadi tidak hanya ceramah. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kan kita kemarin sudah pendampingan berkaitan pembuatan RPP, kemudian kita sudah praktek juga mengajar. Berarti yang Anda rasakan Anda lebih enak yang berdiferensiasi. Jadi anak benar-benar terlibat di dalamnya gitu ya. Aktif. Oke. Jadi kalau selama ini kan kita hanya memaksakan semua karo bumi lah. Tidak pada murid pada anak itu kadang kalau kita cerita sedikit, kalau saya itu tipe orang ini Bu, kalau menghafalkan itu saya nggak bisa di tempat ramai seperti nggak bisa. Jadi saya tuh harus di tempat sepi dan harus bermimil. Nah kayak gitu. Nek Bu Ani sendiri kan ada juga yang senang dengan musik dengerin. Headset itu ada murid juga saya tanya seperti itu. Bu Ani sendiri? Kalau saya seperti jenengan Bu. Oh diam dan bermimil. Dan biasanya salin dulu berarti. Karena ada juga yang dengerin musik gitu ya. Baik, dan setelah kemarin praktek dan ini pas supervisi akademik, harapannya apa Bu setelah supervisi akademik? Harapan saya karena kemarin sudah melakukan supervisi ya Bu, itu saya lebih bisa mendalami lagi atau mengevaluasi cara belajar saya Bu, nanti dengan cara menerapkan RPP berdiferensiasi yang ada di kelas. Ini nanti secepatnya karena untuk dampaknya itu sangat baik bagi siswa. Berarti kedepannya tetap menggunakan yang berdiferensiasi. Karena menurut saya itu baik. Berarti ngefek banget ya sih? Ngefek karena anak-anak antusias Bu, karena ada yang maju. Paling Canva itu ya? Canva itu kan dengan cara itu Bu, kegiatan itu kan anak-anak sangat seru menurut mereka. Terus kemarin juga ketika anaknya melakukan presentasi pun ini kan secara otodidak ya? Siapa itu kan jadi anak itu senang. Itu Gilang itu biasanya itu namanya itu. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, kalau tadi berkaitan perasaan anak berarti senang ya? Senang menggunakan RPP yang diferensiasi ini. Kemudian untuk indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Ani ambil kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran penggunaan KSE, dan pembelajaran penerapan disiplin positif ya. Kemudian indikator pengembangan yang disampaikan saat pra supervisi dengan pelaksanaan supervisi di kelas sudah tercapai atau belum? Sebagian besar sudah Bu, tapi juga di dalamnya itu saya juga banyak sekali kendala, pasti ada nih Bu kendala. Itu yang pertama itu masih ada juga siswa yang sering ngobrol sama temannya karena kan terbiasa gitu. Kemudian yang kedua itu paling antara perencanaan waktu RPP sama pelaksanaan itu sedikit molor karena mungkin belum terbiasa untuk anaknya itu harus bisa diperbaiki untuk waktunya. Kemudian ada juga siswa yang saat mengerjakan evaluasi itu remedi ya ada Bu. Jadi nilainya itu masih ada juga yang kurang dari KKM, tapi itu nanti bisa saya atasi dengan cara remedial mengerjakan soal yang sama atau nanti dibantu dengan siswa sedaya. Jadi nanti tanya teman nggak tentu. Jadi lebih enjoy kan Bu. Kalau anak sama anak itu biasanya lebih santai, bisa nyantel itu. Nanti mungkin saya terapkan seperti itu. Tanya anak tadi ya? Tanya teman sejawat, tutor sebaya. Kemudian yang pastinya kan setiap anak itu kan memiliki konsentrasi, kemudian keaktifan yang sendiri-sendiri gitu ya. Seringkali kita jumpai di berbagai kelas. Nah, kira-kira langkah apa yang Bu Ani lakukan untuk menghadapi mungkin kalau anak-anak kelas keramaian itu apa yang kita lakukan? Kalau saya ya, seringkali kita jumpai di berbagai kelas. Nah, kira-kira langkah apa yang Bu Ani lakukan untuk menghadapi mungkin kalau anak-anak kelas keramaian itu apa yang kita lakukan? Kalau saya yang ramai itu cenderung ke pendekatan personal, emosional, pendekatan pribadi gitu. Nanti bisa saling bicara. Nah,
aktif gitu. Jadi pendekatan Berarti mindsetnya Nggih, mereka, mindsetnya biar diubah. pendekatan dari hati ke hati sama Nggih. mindsetnya juga ya Bu. Ya, kalau menurut saya Iya. Oke. Kemudian tadi juga jenengan menghentikan bahwa antara apa namanya program sebelum pelaksanaan sama pelaksanaan kan molor. Nah itu kan berarti manajemen waktunya biar sesuai rencana gimana untuk besok-besok lagi itu? Mungkin dengan cara untuk LKPD-nya itu soalnya tidak usah terlalu banyak mungkin tidak usah terlalu banyak itu mungkin nanti biar anak itu menguasai dan saya tekankan untuk presentasi saja biar kenapa Bu kendel Bu bahasa Jawanya itu kendel ngomong gitu loh. Jadi anak itu bisa pintar dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Iya, karena terkadang itu anak itu pintar dalam Iya. dalam mengerjakan, tapi untuk speech-nya, untuk Kurang, public iya. speaking-nya kurang Kurang. gitu ya. Oke, berarti kita tingkatkan public speaking-nya. Oke, Kemudian kendalanya tadi ada kendala yang Bu Ani alami, kemudian pencarian solusinya. Salah satunya tadi ada lagi nggak? untuk 3 tadi Bu, baca saya satu anak masih belum fokus, masih ada yang berbicara tadi. Yang kedua itu manajemen waktu. Yang ketiga tadi adalah masih ada anak yang apa ya Bu, di tingkat mengalami remedi gitu. Kemudian 3 solusinya yang tadi, kemudian ada remedial juga, kemudian untuk mempersiapkan bahan ajarnya tuh itu ada mengalami kesulitan nggak kemarin? Dan ajar itu kalau setahu saya FKT diferensiasi itu sebelum kita melangkah lanjut itu kita harus memetakan gaya belajar anak dulu, kita buat kolom itu, kemudian di atasnya dibentuk di kolom kalau saya gitu 3 itu tipe belajar visual, audio visual sama kinestetik. Pada hari sebelumnya itu saya tanya dulu ketika mau masuk itu besok kemarinnya gitu Bu. Nah itu saya tanya yang masuk yang suka dijelaskan dengan cara gambar jari itu saya datang, kemudian audio visual itu dengan cara proyektor atau YouTube dan ada suara itu saya dapat juga Bu. Kemudian yang dengan praktek mungkin saya ambilkan mungkin alat peraga itu saya kemudian saya masukkan ke dalam RPP-nya tadi Bu akan masuk dia. Tapi kadang nggak ya, anak itu kan kadang apa ya, ditanya akhirnya suka audio visual kinestetik, jawab semua kan enggak? Double. Oh iya, biasanya ada kan? Ini ada, tapi tetap saya fokuskan ke satu atau ya maksimal 2 enggak apa-apa. Cara belajarnya yang penting enggak semua gitu Bu. Berarti kalau misalnya dia pilihnya 2 misalnya, itu berarti dia ikut 2 atau pilih salah satu aja? Tetap salah satu. Yang paling dia sukai gitu ya. Dan kemudian harapannya jenengan setelah pandemi, harapannya dengan adanya MPP berdiferensiasi, kemudian hasil dari anak-anak kemarin, harapannya itu kedepannya apa? Yang pertama untuk saya gitu, saya sendiri bisa lebih mantap dengan menyampaikan materi siswa atau mengubah cara belajar yang mungkin kemarin cenderung masih lama gitu. Itu bisa lebih sedikit-sedikit atau belajar pelan-pelan dengan diferensiasi itu. Kemudian untuk anak itu harapan saya gitu, anak lebih aktif, kemudian anak bisa cepat menangkap materi karena kadang anak itu materi sekarang dijelaskan nanti 5 menit itu sudah lupa. Seperti itu harapan saya bisa kolaborasi antara saya dan siswa, bisa melakukan apa ya komunikasi yang baik Bu, bisa pendekatan juga karena nanti itu bisa apa ya Bu untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Ada nggak kendala paling besar? Menurut jenengan paling besar kendalanya? Oh iya Bu ya. Ya tadi anak masih ramai tadi Bu. Tapi gini itu nanti pelan-pelan bisa diatasi.
biasa, tapi yang paling super kan pasti nggih wonten Bu di kelas manapun itu. 1, 2 anak itu nggih nanti saya lakukan dengan pendekatan tadi. Ada lagi hal mungkin yang ingin disampaikan berkaitan dengan yang terkait diferensiasi? Sementara mboten Bu, tidak ada. Nanti kalau ada kendala lagi saya sampaikan ke Mas Bu. Jika Tapi sudah lega ya untuk nggih menyampaikan. sampun Bu, sudah. Itu PR terbesarnya itu bagaimana membuat siswa yang super itu tadi Nggih menjadi kalem apa Bu? bukan dalam ya, karena menjadi anak yang dia bisa fokus pada pelajaran yang kita sampaikan. Jadi itu PR terbesar jenengan salah satunya itu ya. Ini membuat pembelajaran yang menarik. Nanti ya Bu ya. Oke, udah cukup nih. Nggih sampun. Ya, udah lega. Dan sekarang sudah paham tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, demikian pasca supervisi yang kami lakukan pada Bu Ani, guru kelas 5 SDN Sambirjo 2. Saya Ika Harini, juga Bu